Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang sebetulnya giliran Jogja, tapi Pak Marsudi kepingin bicara sedikit aja. Pak Karni, bahwa Bang Egi, Pak Ustadz Felix, Pak Ustadz Khotot, atau saudara-saudara saya bangsa Indonesia, bahwa muamalah kenegaraan ini adalah sesungguhnya muamalah ijtihadi. Ijtihad bagaimana mendirikan namanya bentuk negara. Maka ketika syekh-syekh kiai-kiai di Mesir berijtihad, ketemu bentuk negara model Mesir. Ketika syekh-syekh kiai-kiai di Malaysia berijtihad, ketemu bentuk negara seperti Malaysia. Ketika para kiai-kiai, para masyayikh, syekh-syekh, tokoh-tokoh Islam, ulamanya di Maroko misalnya, berijtihad, ketemu bentuk negaranya di Maroko. Seperti itu. Begitu pula para kiai-kiai founding fathers Republik Indonesia ini berijtihad. Berijtihad, ketemu bentuk negaranya adalah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Inilah negara yang sifatnya bagaimana ijtihad. Ijtihadi itu artinya pilihan kita. Maka kita nggak usah menyalah-nyalahkan atau menyamakan kok kenapa negara Indonesia nggak sama dengan Mesir, atau negara Indonesia tidak sama dengan Malaysia, negara Indonesia tidak sama dengan Saudi, negara Indonesia tidak sama dengan Maroko, karena inilah muahadah watoniyah kita yang sifatnya ijtihadi, yang telah kita sepakati, kita pilih bersama-sama. Maka alhamdulillah dan mudah-mudahan betapapun nanti ke depan mau mengadakan acara yang dibungkus dengan agama, atau mau mengadain acara yang dibungkus dengan politik. Agama bisa dibungkus dengan politik, politik dengan dibungkus dengan kegiatan agama. Yang terpenting harus ingat bangsa kita yang telah kita sepakati adalah bangsa yang kita sudah ijtihadi bersama. Model yang seperti kita sekarang ini adalah model yang paling tepat dan sesuai untuk bangsa Indonesia. Inilah yang terpenting. Baik. Terima kasih. Ustadz Marsudi. Ya udahlah, ada ambil. Walaupun ini masih 3 lagi nih. Ya, makasih. Begini ya, Bung Komar ya. Ya, dengan Aan juga tuh. Soal diskriminasi, logika kita ini didasari kepada Al-Quran. Muhammad Rasulullah. As-sidda walal kufar. Ruhamau bainahum. Itu nggak bisa dirubah, mau ngapain kita? Nggak ada istilah diskriminasi. Kok pakai pikiran apa kok? Ya, kalau pakai pikiran Quran, ini yang harus ditaati. Ya itu ya, satu ya. Kemudian yang kedua, dalam konteks Piagam Jakarta, itu jangan gagal paham, brother ya, mohon. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan dicoretnya 7 kata Piagam Jakarta itu, lalu penggantinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu penggantinya. Dan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada mukadimah adalah Allah sebagai berkat rahmat Allah. Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Dan juga dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1, negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Jadi saya tidak berusaha untuk bagaimana menghidupkan Piagam Jakarta, tetapi mengkonsistenkan kepada statement dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Gitu loh, jangan gagal paham gitu loh. Ya, kita kan orang-orang yang intelektual katanya. Jadi oleh karena itu jangan jadi fitnah nantinya
dan macam-macam. Nah, dengan pengertian yang lebih fokusnya lagi adalah kalau mau mengerti juga Piagam Jakarta, itu justru ya, saya bertanya tentang toleransi. Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kategorinya harus digarisbawahi bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu hanya untuk Islam. Kenapa kok yang non-muslim jadi sewot gitu loh, itu bingung saya jadinya. Kita nggak pernah mempersoalkan kalian. Dan kalau nanti ya, dalam konteks tadi itu bagus, Rocky tadi sangat jelas sekali ya. Konstitusi bukan aib-aibon, konstitusi yang bisa merekatkan kita. Kalau nanti ke depan ini menjadi persepsinya bergulir lagi, karena Piagam Jakarta itu sudah keharusan sejarah gitu. Itu kembali lagi kesepakatan. Kenapa enggak kalau Anda terus memisahkan diri, ya itu bisa ditumpas dong, ditumpas, karena konstitusi tidak boleh ada makar. Terima kasih. Balik ke Piagam Jakarta deh, panjang gitu kalau kita balik. Bang Karni, saya boleh komentar? Itulah, jadi Bang banyak Karni, kan. minoritas Kita Bang Karni, kita minoritas. Sensitif Ya, minoritas ini, Bang Karni. ini saya tutup semua. Halo, Nggak, Bang Karni. cukup. Saya ke Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Bang Karni, selamat malam untuk semuanya para pendengar menjelang pagi ini. Pertama ingin saya sampaikan bahwa saya bukan alumni 212. Kemarin kan agak rame di medsos, saya tidak hadir di reuni 212. Ya saya jawab karena saya memang tidak pernah beruni di sana. Kalau reuni itu artinya kan berkumpul kembali. Saya dulu tidak pernah ikut gitu. Kalau saya ikut malah diketawai orang, tidak ikut kok lalu ikut reuni, itu saja. Nah, tetapi kesan saya tentang 12 yang reuni kemarin itu begini. Secara umum kesannya tetap baik, berlangsung tertib, penuh kedamaian, menjaga kebersihan, dan ya sama dulu pernah dikatakan oleh Pak Wiranto ya, 2012 itu melibatkan jutaan orang dan orang membiayai dirinya sendiri. Beliau mengatakan pada waktu itu merasa terharu di mana orang-orang saling menyediakan makan untuk mereka. Jadi tidak ada drop-dropan dana dari luar. Nah, itu yang kesan umum. Soal jumlah peserta tadi yang diperdebatkan, yang menyebut ada 7 juta atau 7,5 juta. Sebenarnya 7,5 juta itu kan dulu hitungan yang dimunculkan di Google ya. Dia mengukur luasnya tempat ini, kalau orang berdiri sekian jumlahnya, kalau yang berjalan di sebelah sana sekian, yang duduk sekian, lalu dia temukan kalau tidak salah 7,2 juta. Tapi saya sendiri agak ragu, cuma kalau disebut puluhan ribu juga bisa diketawain orang gitu. Pasti lebih dari 2 juta kalau itu ya. Oleh sebab itu ini tidak terlalu penting, cuma klarifikasi aja karena dulu atau tadi diperdebatkan soal itu. Lalu saya masuk ke substansi sekarang. Tadi diperdebatkan bahwa aksi atau reuni 2012 itu bernuansa politik. Saya kira setiap kegiatan itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Yang ada di luar juga berpolitik, yang di dalam berpolitik, yang berkomentar juga politik. Karena apa? Politik itu kan artinya salah satunya adalah policy. Policy itu artinya kebijakan. Kita bicara apa yang kita katakan itu akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan negara. Oleh sebab itu Gus Dur itu mengatakan setiap ormas itu adalah gerakan politik. NU, Muhammadiyah itu gerakan politik. Karena apa? Karena seperti misalnya menyampaikan sikap kepada pemerintah agar tidak ada perjudian, agar bersih dari korupsi, itu adalah pernyataan politik.
untuk mempengaruhi kebijakan negara. Tetapi tidak semua gerakan politik itu berbentuk partai politik. Oleh sebab itu, saya kira buang-buang waktu sejak tadi orang-orang yang bicara itu bahwa ini politik, bukan, semuanya politik. Bahkan ILC ini pun adalah politik. Dalam arti apa? Agar berpengaruh terhadap kehidupan policy kenegaraan kita. Jadi kita tidak perlu alergi dengan politik. Kemudian saya ingin menyampaikan juga fenomena 2000 atau 2012 ini menurut saya merupakan kemajuan dari demokrasi kita. Dan juga betapa sebenarnya umat Islam itu begitu concern terhadap kehidupan kenegaraannya. Dulu kita tidak bisa membayangkan akan ada peluang bagi kelompok manapun di Indonesia ini bisa melakukan gerakan seperti itu. Nah, reformasi memungkinkan itu dan aparat melindungi. Itu bagus sekali. Kita tidak pernah juga tahu misalnya di Timur Tengah, di Saudi Arabia yang dianggap, kalau mau dianggap paling Islam misalnya, itu tidak ada masyarakat itu dengan gerakannya sendiri lalu mengadakan majelis taklim, mengadakan perkumpulan untuk dakwah, untuk persaudaraan, tidak ada di sana. Tapi di Indonesia kan banyak sekali majelis taklim hidup dan orang membiayai, ada yang menjadi bosnya, kalau tidak ya urunan gitu. Nah, itu menurut saya kemajuan bagi umat Islam Indonesia pasca reformasi ini. Oleh sebab itu tidak perlu diperdebatkan. Pesertanya sekarang, tadi ada orang yang berteriak-teriak itu NU sudah tidak mendukung, Muhammadiyah tidak mendukung. Saya kira keliru. NU yang tidak mendukung, Muhammadiyah yang tidak mendukung, itu adalah strukturalnya. Saya sejak dulu meyakini bahwa peserta aksi 212 itu lebih dari separuhnya adalah orang NU dan orang Muhammadiyah. Tidak ada ormas di Indonesia ini yang bisa menghimpun orang sebanyak itu di Munas. Kalau tidak percaya, saya punya teman-teman yang ngirim foto dari sana, itu anak-anak NU semua, anak Muhammadiyah semua, ada hakim, ada jaksa, ada dokter, mengirim foto ke sana. Dia katakan senang sekali datang ke sana. Nah, oleh sebab itu kita anggap saja ini sebagai gerakan yang wajar sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir bahwa ini politik yang berbahaya. Tidak ada bahayanya. Semuanya kan jelas tadi mau mendukung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu saya bicara, iya kan semuanya tadi kan begitu. Tadi begitu. Nah begini, saya punya kritik sedikit kepada Mas Abu Janda yang tadi mengatakan, tetapi tidak sempat berlanjut ya, ketika saudara Felix membaca beberapa hadis lalu dia membantah mengatakan bahwa hadis itu kan ada 200 tahun sesudah Nabi wafat. Wah, ini sangat bertentangan, pandangan seperti ini sangat bertentangan dengan tradisi NU. Justru NU mengembangkan hadis itu dan tahu bahwa hadis itu memang ditulis dan diteliti secara resmi dalam apa yang disebut ilmu mustalah hadis itu tahu orang NU, orang pesantren tahu bahwa hadis itu dihimpun 200 tahun sesudah Nabi wafat, tapi di pesantren ini dipercaya. Karena apa? Hadis itu sesudah diteliti dengan sangat teliti, maka ada tingkatannya. Satu, hadis mutawatir, itu hadis itu didengar oleh begitu banyak orang sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun. Lalu ada hadis ahad, hadis perorangan, itu ada 3 tingkatan. Hadis sahih, itu yang kebenarannya nomor 1, hampir dipastikan dia benar meskipun sudah 200 tahun. Itu sebabnya kalau dalam hadis sahih itu kan ada yang disebut syarat-syarat untuk disebut hadis sahih itu perawinya dan sanad-sanadnya harus dobit. Dobit itu orang yang bersih, otaknya cerdas, tidak pernah lupa, jujur, kalau berjanji jam 8 datang jam 8, kalau punya utang bayar, kalau ngomong tidak pernah sedikit pun
salah. Nah itu perawi hadis yang sahih. Sehingga kalau hadis yang dikatakan oleh Ustadz Felix itu tadi sahih, itu tidak bisa dikatakan wah itu kan sudah 200 tahun sebelum Nabi. Itu menusuk atau melanggar tradisi pesantren sebenarnya kalau mempersoalkan hadis yang sudah 200 tahun itu. Ya, itu satu. Nah, meskipun begitu, saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Yao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya khilafah tidak tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Ya. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Terlarang. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut, tidak menolak negara kebangsaan, dia maunya transnasional, satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara. Nah itu yang diperjuangkan dan itu tidak pernah dibantah. Dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Dari sudut akidah, teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Tidak ada. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Sesudah Nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab, itu beda-beda lagi khilafahnya. Dan saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Jangan Anda katakan misalnya, oh Pak Mahfud itu kan tidak belajar misalnya kitab yang mengatakan tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya. Saya belajar itu, saya belajar hukum tata negara Islam dan hukum pemerintahan Islam itu 2 semester. Dari Kiai Haji Ahmad Ashar Basir, pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu. Tidak ada khilafah itu yang harus diikuti. Boleh buat sendiri-sendiri. Bahkan beliau mengatakan, Indonesia ini sudah negara yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Masih ada itu bukunya di saya. Pada waktu itu bentuknya dalam bentuk diktat. Oleh sebab itu bagi saya tetap berbahaya gerakan khilafah itu sebagai sebuah gerakan alternatif ideologi. Yang terakhir Bang Karni, saya ingin menanggapi juga tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana, bahwa negara Indonesia itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tidak ada tafsir lain kecuali itu hukum Islam. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Gini, memang betul dulu disepakati negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu terjadi kesepakatan dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Pak Egy mengatakan bagi arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan arti Pancasila, itu kata Ki Bagus Hadikusumo.
Ki Bagis Sadukusumo itu mengatakan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam silahkan Tuhannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, kalau kamu Kristen ya silakan bertuhan pada Kristen dengan baik, Hindu dengan baik. Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa yang bersumber dari Piagam Jakarta sebelumnya itu lalu mau dikatakan bahwa negara Indonesia harus berdasar hukum Islam. Apalagi ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak EG itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah yang Anda katakan tadi kan seperti apa menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Nah oleh sebab itu saya kira kita tidak perlu lagi mundur berdebat tentang Piagam Jakarta dan sebagainya. Pokoknya negara ini berdasar Pancasila dan bukan negara Islam. Dan tidak bisa berlaku hukum Islam di sini kecuali bagian-bagian di bidang keperdataan yang sudah disahkan sebagai konon oleh negara, seperti hukum perkawinan bahwa itu harus sesuai dengan agama. Nah itulah yang sudah jadi hukum. Yang lain itu adalah norma keagamaan biasa yang tidak bisa dipaksakan keberlakuannya sebelum ditetapkan oleh negara sebagai hukum. Saya kira begitu aja Bang Karne dari saya. Selamat malam menjelang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mahfud. Sekarang giliran Fahri Hamzah. Waduh, gongnya ini. Apa yang mesti dikatakan Bang Karni kalau sudah sebenarnya lengkap percakapannya? Ya. Jadi ini kalau kita mau masak, ini semua sudah ada. Ini ada garamnya, tadi ada cabenya sudah ada jahenya. Sudah Tinggal ada kokinya tadi, kan? ada wortelnya. Ya, Anda aja jadi koki terakhir. Ya, saya mungkin mau mengkoki ya. Pertama-tama ini kan percakapan yang baik Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mulai dengan salam. Ini adalah percakapan yang baik, percakapan warga negara dan percakapan yang kita lakukan di ruang media, di ruang publik. Dan ini tentu dalam rangka menstruktur pikiran masyarakat. Sebab menurut saya ini problem kita karena kita ini bangsa yang begitu besar, kemudian kadang-kadang negara itu tidak memfasilitasi percakapan yang baik gitu. Atau percakapan yang positif ya, yang rutin begitu. Sehingga ada banyak hal sekali yang kemudian menjadi kekeliruan yang sudah kadung dianggap benar ya. Nah sebetulnya ini bisa membantu. Saya kemarin mau kembali ke 212 dulu Bang Karni. Saya sengaja mengutip pengajian di Istana Bogor ya Pak Kiai. Mohon izin tadi ayatnya juga dibaca oleh Pak Kiai. Karena saya melihat di Istana Bogor itu kemarin ada 2 ayat Al-Quran yang dibaca oleh qoriah kita ya, seorang qoriah juara dengan sangat indah sekali, surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Fat ayat 29. Al-Maidah ayat 143 itu sebenarnya Al-Baqarah ayat 143 itu sebetulnya memang ayat-ayat yang dibaca untuk menjelaskan karakter dari orang Islam ya. Tadi sudah disebut oleh Pak Kiai, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Tuhan menjadikan kamu sebagai umat pertengahan yang moderat begitu, sebagai saksi di antara manusia. Karena dia moderat, netral, maka dia menjadi saksi. Maka saya gunakan ayat ini karena dibaca di istana untuk menyerang satu kampanye yang sekarang sedang dilontarkan oleh orang-orang barat terutama dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dinisbatkan kepada orang Islam. Terorisme, radikalisme dan sebagainya itu terorisme dan seterusnya itu yang dinisbatkan kepada orang Islam. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan dalil ini untuk menyerang gitu dan mengembalikan narasi positif orang Islam tidak saja di tempat lain, di dunia lain, tapi juga di Indonesia untuk menenangkan mereka. Tenanglah bahwa kau ini adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat, begitu ya.
Kalau ada ekstremitas, benahilah, ya, perbaikilah. Kalau ada di antara kita ini yang menjadi ekstrim dan sebagainya, benahilah. Sebab pada dasarnya kita adalah ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahid. Dan nanti Nabi baru mau bersaksi untuk kamu. Kalau kamu menjadi orang yang moderat, baru Nabi itu mau ngakuin kamu, kan kira-kira begitu. Jadi ini harusnya menjadi khutbah yang besar untuk menenangkan orang yang besar ini gitu. Bukan malah dibalik. Ini kan ada tren dibalik. Mengkhotbahkan bahwa kamu ini penyimpan teroris, kamu ini radikal, kamu itu mengandung ajaran-ajaran yang diskriminatif dan sebagainya. Ini terus didengungkan. Gelisah orang. Jadilah bangsa kita ini goyang dan goncang karena naratif itu. Itu yang saya ceritakan tentang Justin Trudeau, itu Perdana Menteri Belanda, anaknya Pierre Trudeau. Saya senang sekali dengan Trudeau. Dia waktu orang menolak imigrasi karena ancaman ekonomi atau ancaman terorisme yang dicitrakan, nanti imigran-imigran ini akan bawa bom dan membunuh orang-orang di negara tujuan. Orang lain tuh demonstrasi anti imigran. Justin Trudeau mengumumkan Kanada terbuka untuk imigran. Bahkan menyampaikan pakai bahasa Arab, ahlan wa sahlan fi biladikum, selamat datang di negaramu. Tenang itu negara. Tapi coba lihat tuh Amerika misalnya, orang bunuh-bunuhan, orang saling tembak karena yang besar ini dibikin tidak tenang. Saya takut itu ya, ada sekarang ini khutbah untuk membuat yang besar ini tidak tenang. Padahal harusnya dalil itu yang dibaca di Istana Bogor itu kita pakai untuk menenangkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalian ini umat terbaik, umat pertengahan. Moderat, dan Nabi jadi saksi atas kamu. Kalau kamu moderat, kan begitu harusnya. Nah, dalil ayat kedua yang dibacakan, ini yang saya bilang ruang kita untuk berdebat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Tadi yang disebut oleh Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga. Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kafir itu terminologi dalam agama, dalam kitab suci. Dan semua kitab suci mengandung anasir-anasir itu. Kita suka atau tidak. Karena begitu kita lingkar diri kita, ini agama kita, maka yang lain punya definisi dengan caranya masing-masing. Nggak usah tegang. Saya terima menjadi kafir bagi agama lain, kenapa? Karena memang saya berpegang kepada iman saya. Tapi ini nggak kemudian dicurigai, bikin orang cemas. Seolah-olah kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, itu kemudian Quran menjadi kita fundamentalis. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi. Kan itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang. Islam ini nggak relevan, perlu reformasi. Ini banyak sekali hate speech di dalam Al-Quran. Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu loh. Dan saya khawatir kalau ini menjadi mazhab negara, itu berbahaya sekali. Maka sebetulnya kalau menurut saya, tadi benar Pak Kiai saya ingin mengambil, mari kita ke tengah. Harus ada kesadaran kita bahwa ada ruang yang bernama agama, ada ruang yang bernama negara. Dan founding father kita sudah menyelesaikan itu dengan baik. Dibuatlah fondasi negaranya, namanya Pancasila. Orang Islam itu mengenal Pancasila itu sebagai maqasidus syariah. Tujuan bersyariat juga tujuan bernegara. Jadi kalau ada orang ngomong syariat, jangan ditakut-takutin dong. Maka saya menentang itu Perpu Ormas itu. Karena yang saya takutkan adalah terminologi-terminologi agama ini mau dianggap hate speech. Mau dianggap omongan kebencian. Dan itu bisa bikin yang besar ini jadi tidak tenang. Pesantren bagaimana setiap hari baca kitabnya itu, baca Qur'annya itu. Masa terminologi ini dianggap ajaran yang bertentangan dengan Pancasila? Orang ngomong khilafah sebagai ide, sebagai pikiran, silakan ambil pikiran-pikiran yang baik dari situ. Kenapa takut sih berdebat? Ambil yang terbaik kalau ada dari ideologi dan pikiran-pikiran besar, kita ambil. Jadi
tanilah ya ruang publik ini dengan percakapan yang sehat. Nah, mohon maaf Pak Karni, saya tuh sebenarnya orang kayak kelasnya Rocky Gerung tuh harusnya kan jadi penasehat Presiden Jokowi nih, ya. Ini kan sekelas dia, tentu dia nggak mau. Tapi maksud saya, ini penasehat Jokowi ini mohon maaf bodoh. Dia itu alumni 212, datang dong ke sana dan bicara dengan umat, bicara dengan masyarakat. Saya sangat senang hari ini melihat kedewasaan yang luar biasa. Seperti tadi Prof Mahfud mengatakan. Coba kata Prof Mahfud tadi, kalau Prof Mahfud kemarin hadir di reuni 212, itu calon presiden Pak Mahfud tuh bisa-bisa itu. Ya kan? Luar biasa ini adalah sebuah marching perdamaian. Satu kedewasaan yang dahsyat. Satu tingkat peradaban yang tinggi. Saya sebagai presiden mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara. Saya mungkin belum bisa seperti saudara. Saya akan belajar supaya bisa seperti saudara mengorganisir kehidupan yang lebih baik. Kan begitu dong, jangan dicurigai, sebab semua kecurigaan itu nanti ada di tempat lain. Pak Jokowi juga kan sering hadir yang begini-begini, bagi-bagi sepeda malah. Ya kan? Ini tadi kan nggak ada bagi-bagi sepedanya kemarin dan ya, nggak ada bagi-bagi sepedanya. Itu ada bagi-bagi sepedanya. Itu nggak disebut partisan, nggak disebut mempersiapkan 2019. Buat apa? Nikmatilah show ini dan jadikan roh, ya, semangat dari rakyat itu sebagai energi kita. Sebab saya membayangkan ada masalah di dunia sekarang ini yang hanya bisa diselesaikan oleh orang Indonesia. Dan besarnya peradaban kita ini menjadi demokrasi yang hebat dengan fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu, dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan besar. Inilah yang akan menjadi sumbangan bagi dunia yang belum diteruskan oleh Bung Karno dulu. Bung Karno dulu 45 kita merdeka. 55 sudah bikin konferensi Asia Afrika. Dia berpidato di Gedung Putih, dia berpidato di Kongres Amerika. Pikiran-pikirannya menjadi jalan raya di seluruh dunia. Ini nggak ada yang nerusin. Dan mohon maaf ini Pak Komarudin, ini PDIP hancur Pak kalau pikiran Bapak kayak begitu. Jangan Pak. Kembalilah PDIP itu kepada pikiran besar Bung Karno. Jangan Anda bumbui dengan ketakutan. Nggak bisa. Anda harus jadi Soekarno. Berani dia. Masa di dalam pidato 6 Juni beliau bilang, hei yang Islam, kalau kalian mau hukum-hukum Islam itu tegak di Indonesia ini, masuklah kalian yang Islam-Islam ini yang hebat ini, masuk menjadi anggota DPR dan kalian perjuangkan Islam itu di sana. Sambil bilang begitu juga ke yang Kristen dan yang lain-lain. Kok kenapa kita takut dengan aspirasi Islam? Jangan-jangan kita ini juga terlibat dalam narasi Islamofobia yang dikembangkan di Barat, yang di luar sana sudah gagal lalu kita impor ke sini hanya karena masih ada proyeknya dan masih ada duitnya. Menurut saya itu yang berbahaya gitu loh, dan itu harus kita hentikan sekarang. Marilah angkat nama besar Indonesia ini melampaui itu semua supaya kita bisa memimpin peradaban umat manusia. Terima kasih. Baik. Setuju. Ya, karena tadi Profesor Rocky Gerung nanya kenapa nggak ada address speech dari Presiden, juga Mas Fahri Hamzah. Saya kalau boleh mengimajinirkan saya menjadi Jokowi, boleh kah? Pak Karni? Boleh. Oke. Oh, terima kasih Pak Jokowi sudah mengundang saya waktu nikahan. Saya nggak bisa datang karena ada di pulaunya Pak Mahfud, tapi keluarga saya hadir, dan terima kasih dikasih undangan VVIP, mungkin karena saya Presiden Cancukers. Saudara Rocky Gerung, bukan saya tidak mau hadir ke itu, tapi beginilah Bung Fahri juga, serepot kalau saya hadir di situ nanti yang sana nggak enak, yang lilin-lilin itu. Kalau saya hadir di lilin-lilin itu, yang sini nggak enak. Maka saya akan menunggu literasi dulu. Tugas kalianlah ulama-ulama ini supaya tidak terlalu menjelaskan sesuatu itu terlalu prosa. Kitab suci kan ada prosanya, ada puisinya. Yang prosa itu misalnya kalau ngasih ini sekian persen, harus segini, sujudnya begini, itu nggak bisa diperdebatkan. Tapi ada hal yang puitis. Kalian ribut dengan Esa. Esa itu kalau dibayangkan satu, itu sudah bukan Tuhan. Karena tan keno kino yang opo.
Begitu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan esa yang itu. Itu hanya cara kita menggampangkan, menyebutkan, mengumpamakan. Esa bukan satu. Makanya belajarlah kata-kata Rumi. Untuk menuju Tuhan memang perlu pikiran, tapi untuk sampai sana injek-injeklah kepalamu. Nggak ada pikiran sudah. Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Itulah, makanya saya perlu literasi juga. Saya akan datang nanti ke alumni itu lagi. Kalau sudah antara umat Islam, umat-umat beragama itu tidak membela Tuhan. Karena Tuhan sudah maha besar. Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya. Tapi kalau nama Gusti Allah, nama Tuhan dimain-mainin, terus kamu bela, kok iki sopo? Gusti Allah ku maha besar. Nek wong Tuhanmu dinggomuan. Ini ya, dulu ada cerita tentang Hanoman. Hanoman berguru kepada orang yang kurus. Ini cara leluhur Sunan Kalijaga ngajarin tauhid. Oke Hanoman, aku terima kamu berguru. Apa syaratnya? Aku pasrah guru. Begitu sudah diterima, ada bulu balang kerajaan. Guru, kamu harus ikut ke kerajaan. Oh enggak nak, aku ini ulama. Enggak boleh ulama nyatu di kerajaan. Kalau ulama sama umaro sampai bersatu itu goro-goro. Ini bukan kritik untuk NU loh ya. Ya gitu loh. Nih. Oh enggak. Awas kalau bilang ke Pak Said ya. Saya cuman sering bilang ke Pak Said kok terlalu sering makan siang sama Pak Jokowi gitu aja gitu. Nah, enggak boleh terus dipanah. Oh kalau enggak disamber sama Hanoman. Hanoman joget-joget. Ini guru, apa kata guru? Hanoman, kamu tadi sudah syahadat apa? Aku percaya ke kamu guru. Ada panah kok kamu sahut, memangnya aku nggak bisa nambahin itu. Hanoman diusir. Lalu saya baca kemudian bertahun-tahun bukunya Gus Dur, Gusti Allah nggak perlu dibela. Saya lebih cocok, Dani, kalau Tuhanku dimain-mainkan sama orang, aku akan berdoa mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau aku sampai nggak boleh nyembah, darah. Nah, maksudnya Profesor Rocky Gerung, kalau suasana keberagamaan sudah seperti itu, baru aku akan datang, akan address speech. Kalau enggak aku serba salah begini ini. Dan aku memohonkan maaf kepada Pak Mahfud, kepada Banser Abu Janda, karena dia itu betapapun Banser Batalion Jancukers. Gitu loh. Saya kira itu Pak Karni. Baik. Dan yang tolong saya bela aksi 212, jangan kok banyak aksi begitu padahal sedang ada banjir ini. Loh hidup itu kompleks. Bisa aja orang yang kehabisan bensin antri, enak aja kita antri bensin di Kalimantan zaman dulu. Rossi itu bensin dihambur-hamburkan. Hidup itu mah bisa aja. Kenapa ada ini listrik ini lebih baik dipadamkan dananya untuk nyumbang orang banjiran. Saya kira itu Pak Pak Felix. Dan Pak Felix, betapapun you harus berterima kasih karena ada beberapa ormas yang akan membuat you gak bisa ketemu murid saya, Cak Nun. Sudah dihadang, akhirnya dicopot bajunya. Dan you bisa ketemu. Oh ya Pak Karni, saya iri kepada Pak Al-Khotoh, Pak Syuhud. Murid beliau banyak-banyak, ribuan. Baik. Sedangkan murid saya cuma 2, yaitu Cak Nun dan Gus Bus. Makasih. Barusan, pemirsa, barusan gak jelas. Itu wayang wong, ceramah, atau khotbah. Pemirsa, kita mulai dengan perlukah atau 212, perlukah reuni? Dan itu perdebatan yang kita sajikan malam ini adalah perdebatan yang berpanjang-panjang, berhari-hari di media sosial. Karena itu kita tampilkan ke permukaan agar
kedua yang berdebat bisa bersatu kembali dan berdamai kembali. Apalagi ternyata yang berdebat itu ternyata, dan bahkan di ruangan ini juga ternyata yang setuju dan gak setuju itu dua-duanya Muslim. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah saudaramu yang bertikai itu. Bertakwalah agar mendapat rahmatnya. Al-Quran surat Hujarat ayat 10. Kita ketemu ALC yang akan datang.